Awal mula Mesir diberikan 10 tulah sampai keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Perjalanan bangsa Israel dimulai dari Mesir, tempat mereka tinggal selama ratusan tahun sejak masa Yusuf. Namun, sering berjalannya waktu muncul Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf dan mulai menindas orang Israel karena jumlah mereka yang terus bertambah. Bangsa Israel dijadikan budak dan hidup mereka sangat menderita di bawah penindasan Mesir. Dalam penderitaan itu, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar suara mereka. Tuhan memanggil Musa, seorang Israel yang pernah dibesarkan di istana Firaun dan kemudian melarikan diri ke Midian setelah membunuh orang Mesir. Di Midian, Musa bertemu dengan Tuhan, memulai peristiwa semak yang menyala di Gunung Horeb. Di sanalah Tuhan memanggil Musa untuk kembali ke Mesir dan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Awalnya Musa enggan, tetapi akhirnya ia taat dan bersama saudaranya Harun ia kembali ke Mesir. Setelah itu dimulailah konfrontasi antara Musa dan Firaun. Tuhan menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan 10 tulah atas Mesir. Tulah-tulah yang sangat berat dan memikul seluruh aspek kehidupan Mesir, mulai dari yaitu air menjadi darah, yang sungai Nil dan semua sumber air berubah menjadi darah, ikan-ikan mati, air menjadi busuk dan tidak bisa diminum. Tulah yang kedua, katak, melimpah di seluruh tanah Mesir, bahkan masuk ke dalam rumah dan tempat tidur orang-orang Mesir. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat besar, sekawanan lalat yang mengganggu dan merusak masuk ke rumah dan tanah orang Mesir. Tetapi daerah Goshen, tempat bangsa Israel tinggal, tidak kena tulah ini. Selanjutnya tulah kelima, penyakit ternak. Tulah keenam, bara. Debu dari dapur peleburan dilempar ke udara oleh Musa dan menyebabkan borok pada manusia dan binatang di Mesir. Tulah ketujuh adalah hujan es dan api. Ini adalah tulah yang sangat dahsyat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tulah ke-8 adalah belalang. Belalang melahap semua tanaman yang tersisa setelah hujan es, membawa kehancuran total bagi hasil bumi Mesir. Tulah ke-9, kegelapan total selama 3 hari. Dan yang terakhir adalah tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Semua anak sulung di Mesir mati dalam satu malam, termasuk anak sulung Firaun. Sedangkan bangsa Israel selamat karena mereka menaati perintah Tuhan untuk mengoleskan darah anak domba pada ambang pintu mereka pas perayaan Paskah pertama. Sampai pada tulah yang terakhir, yaitu kematian semua anak sulung di Mesir. Pada tulah ke-10, inilah Firaun akhirnya menyerah dan mengizinkan bangsa Israel pergi pada malam itu. Orang Israel makan Paskah pertama menandai hari besar keluarnya mereka dari Mesir. Mereka keluar dengan terburu-buru membawa harta benda dan ternak mereka dan tulang-tulang Yusuf sebagai janji yang digenapi. Setelah mereka keluar, Tuhan tidak membawa mereka lewat jalan yang langsung ke tanah Kanaan, karena jalan itu berbahaya dan bisa membuat mereka takut lalu kembali ke Mesir. Sebaliknya Tuhan membawa mereka memutari lewat padang gurun menuju laut Teberau. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari sebagai penuntun. Mereka berjalan dari Ramses ke Sukot, lalu ke Etam, dan akhirnya berkemah di Pi Hahirot di tepi laut Teberau. Di sana mereka seolah-olah terjebak antara laut dan tentara Mesir karena Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka dengan pasukan berkuda. Bangsa Israel ketakutan, tapi Tuhan melalui Musa membela laut dan mereka menyeberang dengan aman di tanah kering. Setelah mereka menyeberangi, pasukan Mesir yang mengejar mereka ditenggelamkan oleh Tuhan. Dan kemenangan ini disebut dengan nyanyian pujian oleh Musa dan Miriam. Setelah penyeberangan laut, mereka masuk ke padang gurun. Di Marah, mereka mendapati air yang pahit, tapi Tuhan mengubah air itu menjadi manis. Lalu mereka tiba di Elim,
tempat yang subur dengan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Dari sana mereka melanjutkan ke padang gurun Sin, tempat mereka mulai mengeluh karena lapar. Tuhan lalu memberikan makanan dari surga, yaitu manna dan burung puyuh sebagai makanan mereka setiap hari. Perjalanan terus berlanjut ke Refidim, di mana mereka kehausan. Tuhan menyuruh Musa memukul batu dan air keluar dari batu itu untuk diminum. Di tempat ini juga mereka pertama kali menghadapi serangan musuh, yaitu bangsa Amalek, dan pertempuran itu Yosua memimpin pertempuran sementara Musa berdiri di atas bukit dengan tangan terangkat. Dan selama tangan Musa terangkat, Israel menang. Akhirnya pada bulan ketiga setelah mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel sampai di kaki gunung Sinai. Disinilah Tuhan memanggil Musa naik ke gunung dan menyatakan bahwa Israel adalah umat dipilihnya, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tuhan menyuruh bangsa itu menguduskan diri karena ia akan menampakkan diri di dalam kemuliaan di atas gunung. Di tempat inilah Tuhan akan memberikan hukum Taurat dan menetapkan perjanjiannya dengan Israel sebagai bangsanya yang kudus.